Iya, ini pernyataan saya santai karena ini hari Sabtu, jadi kita akan menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan kompetensi absolut di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara nomor 99 PDTG 2024 PN-SKT, saya sebagai koordinator dari TIPU UGM ini kan menyatakan bahwa kami menghormati putusan tersebut. Tapi sebagai bagian dari masyarakat hukum, kami menjunjung tinggi proses peradilan dan ya menghormati setiap putusan majelis hakim, termasuk putusan sela yang mengabulkan eksepsi dari para tergugat yang menyoal tentang kompetensi absolut dari para tergugat. Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa sejak awal munculnya perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini kan belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah yang bersangkutan ya. Sampai hari ini tidak pernah ada persidangan atau forum hukum yang benar-benar membuka dan menguji keaslian fisik ijazah tersebut di hadapan publik dan pengadilan. Masyarakat ini hanya disuguhi satu berkas digital berupa foto ijazah ya yang diunggah oleh saudara Dian Sandi Permana di media sosial X dulu yang dianggap asli ya. Dan dia mengklaim bahwa itu adalah ijazahnya asli Presiden Joko Widodo. Tapi klaim sepihak itu kan tanpa verifikasi hukum yang sah, itu bukan pembuktian. Jadi putusan sela di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, ini berarti kan majelis hakim berpendapat bahwa perkara itu bukan wewenang pengadilan negeri, tetapi forum pengadilan lain. Nah, bahkan juru bicara resmi dari PN Surakarta kan menyatakan bahwa PT UN adalah lembaga yang berwenang. Ini tentu janggal, membingungkan bagi kami, karena dalam gugatan kami tidak pernah ada petitum atau tuntutan untuk membatalkan ijazah Presiden Joko Widodo maupun dokumen-dokumen dari KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM. Kami tidak meminta pencabutan keputusan administratif apapun. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Yang kami ajukan adalah permintaan agar ijazah Presiden Joko Widodo itu diperlihatkan secara resmi di persidangan terbuka. Karena kami mendasarkan gugatan ini pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Kami berpandangan bahwa penggunaan dokumen yang diragukan keasliannya dalam proses politik dan administrasi negara berpotensi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat. Jadi perjuangan ini belum berakhir. Kami masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding, dan opsi itu kan sedang kami pertimbangkan bersama prinsipal kami ya, Dr. Muhammad Taufik. Selain itu kami juga membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan baru dengan pastinya kan ada tambahan berbagai fakta dan bukti baru yang kami temukan. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa kami juga akan menggugat melalui jalur Komisi Informasi Publik demi memperoleh akses terhadap informasi yang seharusnya terbuka untuk publik. Dan kalau seandainya pada akhirnya sistem hukum di Indonesia ini tidak lagi mampu mengakomodasi pencari kebenaran, maka kami ya apa boleh buat akan membuka seluruh fakta dan bukti yang kami miliki ke hadapan publik melalui media massa, media sosial, atau apapun. Jadi kami tegaskan gugatan ini bukan untuk kepentingan pribadi atau politik kami ya. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas pejabat publik. Jika memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli, maka ya ditunjukkan aja secara terbuka agar kontroversi ini segera berakhir. Tapi jika ternyata tidak demikian ya, maka baiknya ya beliau meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan mengakui kesalahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika. Itu saja. Karena pada akhirnya jabatan itu kan amanah dari rakyat. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita sangat kekurangan orang jujur. Salam.